Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Tan. Senang menjumpai Anda dalam acara Bertumbuh untuk Berbuah di HOR Ministry. Pertama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu HOR. HOR diambil dari bahasa Ibrani. H itu merupakan sebuah artikel, sedangkan OR itu artinya terang. Jadi kalau kita berbicara mengenai HOR, itu berbicara mengenai terang itu. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, kita membaca Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan." Jadi, tujuan dan arah daripada HOR itu tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Kemudian di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Nah, dari kedua ayat ini kita menjadikan satu kalimat, "Akulah terang dunia", berarti Yesus adalah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya bahwa setiap orang yang percaya tidak berjalan di dalam kegelapan dan menunjukkan, memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga memuliakan Bapa di surga. Nah, tujuan daripada HOR Ministry adalah supaya jemaat Tuhan bertumbuh untuk berbuah. Bagaimana caranya? Saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk bertumbuh dan tujuan dari pertumbuhan itu adalah berbuah. Bagaimana caranya? Yaitu hanya satu cara, yaitu belajar akan firman Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 17 yang mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Nah, saudara-saudara, besar harapan kami melalui HOR Ministry bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, di dalam pertemuan yang pertama ini, materi yang akan kita bahas adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus, kita akan pertama-tama mulai belajar mengenai latar belakang surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 56 Masehi. Surat ini ditulis ketika Paulus berada di Makedonia. Nah, surat 2 Korintus merupakan surat Paulus yang sangat bersifat pribadi. Dan sebagian besar isinya bertalian dengan pembelaan pelayanan. Kalau kita membaca dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7. Dan demikian juga Rasul Paulus sedang mempertahankan jabatannya sebagai rasul atau mempertanggungjawabkan jabatannya sebagai rasul. Kita membaca mulai dari pasal 10 sampai pasal yang ke-13. Walaupun di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, Rasul Paulus menekankan khususnya di dalam ayat yang pertama bahwa kerasulannya itu atas dasar kehendak daripada Allah. Nah, di dalam pelayanan Rasul Paulus banyak sekali diperhadapkan dengan tantangan. Namun di dalam 2 Korintus ini kita akan banyak belajar bagaimana Rasul Paulus menghadapi setiap tantangan itu untuk memenuhi panggilannya. Jadi saudara-saudara, penetapan panggilan Paulus menentukan tujuan pelayanannya. Kalau Paulus begitu yakin bahwa kerasulannya atas dasar kehendak daripada Allah, maka tujuannya dalam pelayanan Rasul Paulus adalah memberitakan tentang Yesus. Paulus adalah seorang Ibrani, seorang Israel dari keturunan Abraham yang dipanggil menjadi pelayan Kristus, sama seperti para rasul yang lain. Demikian juga di dalam jerih payahnya, dalam penderitaannya karena Kristus, sebagaimana ternyata di dalam rentetan kesulitan yang dia alami, kesukaran-kesukaran yang dialaminya, yang tercatat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 27. Semuanya itu ditanggung oleh Paulus dalam rangka memelihara jemaat-jemaat Tuhan.
Nah, dari 2 Korintus ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, yang bisa kita pelajari bahwa Rasul Paulus yakin bahwa kerasulannya atas kehendak daripada Allah. 2 Korintus pasal pertama ayat yang pertama. Kita belajar bagaimana keyakinan ini mendorong Paulus untuk tetap dengan semangat dia melayani Tuhan. Yang kedua, Paulus setia memberitakan Yesus. Jadi inti pelayanan Rasul Paulus adalah memberitakan tentang Yesus. 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Yang ketiga adalah integritas Paulus di dalam pelayanan. Ini penting, saudara. Itu dicatat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan yang keempat adalah Rasul Paulus menempatkan diri sebagai hamba yang rela berjerih lelah. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27. Yang terakhir adalah Paulus berdoa bagi jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Nah, dari poin-poin inilah yang akan kita pelajari di dalam seluruh pasal 2 Korintus. Sehingga kita mengerti panggilan kita, tujuan pelayanan kita, dan integritas kita di dalam pelayanan. Dan kita siap sedia, apapun yang terjadi, kita tetap melayani Tuhan. Semoga melalui pelayanan ini, saudara semua boleh diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.